Oke, mengenalkan nama saya Robert Simorindra dengan 3 digit yang terakhir 063. Di sini kita memasuki materi komunikasi UART STM32 dan ESP32 yang menggunakan FTDI Bridge. Oke, kemudian ini pengenalan mengenal protokol UART. Apa itu UART? UART itu adalah kepanjangan dari singkatan dari Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter. Adalah protokol komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan sinyal clock eksternal untuk sinkronisasi data. Mekanisme mekanisme kerjanya yaitu data dikirimkan bit demi bit melalui dua jalur utama yaitu TX atau transmit untuk mengirimkan dan RX atau receive untuk menerima data. Komunikasi ini sangat populer karena kesederhanaan hardware-nya yang hanya membutuhkan tiga kabel yaitu TX, RX, dan ground. Kemudian UART pada STM32 pil yaitu STM32 F10 F103J8T6 memiliki tiga antarmuka hardware UART atau USART yang paling umum digunakan adalah USART 1, pin TX1 yaitu PA9 dan pin RX1 itu PA10 dengan tegangannya itu 3,3 volt logic level. Kemudian UART pada ESP32. ESP32 mendukung hingga 3 port UART. Port default untuk aplikasi eksternal biasanya adalah UART 2, UART 0 yaitu GPIO 1 TX dan GPIO 3 itu RX untuk monitor ya. Kemudian ada UART 2 yaitu GPIO 17 TX2 dan GPIO 16 RX2. Ini sangat fleksibel ya, pin dapat di remap via software. Jadi untuk UART ini sebenarnya dia bisa di remap, nggak yang selalu GPIO 1 atau 3 gitu. Seperti itu. Kemudian peran modul FTDI ya. FTDI USB to Serial bertindak sebagai jembatan antara microcontroller dan PC. Yaitu pertama debugging monitor data yang dikirim antar mikro melalui serial monitor di PC. Kemudian power source menyediakan daya 3,3 volt hingga 5 volt yang stabil untuk sirkuit. Kemudian logic conversion memastikan level tegangan aman untuk STM32 dan ESP32. Skema koneksi fisik untuk menghubungkan STM32 dan ESP32 kita harus menggunakan metode crossover STM32TX ke ESP32RX, STM32RX ke ESP32TX dan ground to ground antar mikro ya. Jadi ini wajib. Nah, kemudian hubungkan FTDI RX ke jalur TX mikro untuk memantau data di PC. Jadi ke FTDI kemudian baru ke mikro satunya seperti itu. Kemudian konfigurasi parameternya ini ada baud rate-nya menggunakan 115200 dengan data partai stopnya itu 8N1 ya. Kedua perangkat wajib memiliki baud rate yang sama ya agar data tidak menjadi karakter aneh seperti itu. Jadi harus dalam baud rate yang sama dan disarankan itu di baud rate 115200. Oke, kemudian implementasi STM32 di PDE seperti ini ya untuk codingan pada STM32 apabila menggunakan library pada STM32 GPD ya menggunakan HAL Hardware Abstraction Layer mempermudah pengaturan tanpa mencari register secara langsung. Kemudian ada implementasi pada ESP32 yang dimana dia menggunakan Arduino ya. Nah, kalau dengan Arduino jadi seperti ini, serial bikin seperti biasa, kemudian void loop, nah seperti ini. Kemudian alur komunikasi datanya itu adalah preparation, inisialisasi baud rate dan GPIO di kedua sisi. Kemudian transmit, STM32 mengirim stream bit via pin PA9. Nah, kemudian bridging penjembatan yaitu ada FTDI menyadap jalur untuk monitoring ke PC. Kemudian processing, ESP32 membaca buffer RX dan memproses data seperti itu. Kemudian ini troubleshooting dan tipsnya. Masalah yang umum itu biasanya baterai itu tidak cocok, jadi datanya itu aneh ya biasanya ditampilkan. Kemudian kabel TX atau RX-nya kebalik itu juga akan menjadi masalah. Kemudian ground-nya itu tidak terhubung antar mikro seperti itu. Kemudian juga disarankan di sini menggunakan kabel sependek mungkin, jadi biar kabelnya tidak terlalu panjang, tidak jadinya tidak ruwet gitu, tidak berbelit-belit.
dan pastinya juga lebih lancar kan. Terus tambahkan karakter terminasi, misalnya itu pakai slash n atau slash r. Jadi itu untuk membuat paragraf baru ya. Jadi dia saat sudah selesai itu dia langsung terenter ke bawah. Jadi apa namanya, tidak ada kalimat atau data yang ditampilkan itu kayak aneh gitu. Jadi kalau misal tanpa slash n itu biasanya nanti dia akan memanjang, memanjang selalu memanjang. Nah, sehingga kadang datanya tidak bisa terbaca gitu. Atau terbaca tapi harus memisahin sendiri. Jadi kalau pakai slash n dia sudah terpisah sendiri. Seperti itu. Terus kemudian gunakan DMA untuk transfer data besar. Oke, kemudian eh, berikutnya kita akan masuk ke codingannya. Oke, sekarang masuk ke bagian codingannya ya untuk yang UART, komunikasi UART. Nah, ini untuk yang percobaan pertama. Nah, di sini tuh yang percobaan pertama ini jadi dia ini mengandalkan dua LED menggunakan dua push button dan perintah serial pada SP32. Pada awal program ini GPIO untuk LED dikonfigurasi sebagai output dan GPIO untuk push button dikonfigurasi sebagai input dengan internal pull up. Nah, ya. Kemudian ada juga sehingga tombolnya ini akan bernilai low saat ditekan. Jadi program kemudian berjalan dalam loop terus-menerus untuk memantau kondisi kedua tombol dan data yang masuk melalui komunikasi serial. Ketika tombol pertama atau kedua ditekan, saat tombol pertama atau kedua ditekan itu, program melakukan proses debounce untuk menghindari pembacaan ganda akibat bouncing, kemudian mengubah toggle status LED yang bersesuaian dari on ke off atau sebaliknya. Selain melalui tombol, LED juga dapat dikendalikan menggunakan perintah serial seperti LED 1 on, LED 1 off, LED 2 on, LED 2 off, all on, dan all off. Setiap perubahan status LED akan langsung diterapkan ke pin output dan dilaporkan melalui serial dalam format tertentu hingga dapat dipantau oleh aplikasi eksternal atau GUI Python yang terhubung dengan ESP32. Oke, kemudian di sini ada yang percobaan kedua ya. Nah, ini percobaan kedua ini dia itu sama ya, sama saja seperti yang tadi, tapi ini di STM32 Bluepill ya. Jadi dia sama menggunakan dua bus baterai sebagai input, ya kan? Nah, itu dia di PA0, bus baterainya itu di PA0 sama di PA3. Kemudian sedangkan push button PA0 dan mengendalikan LED PA3. Kemudian untuk yang push button kedua itu terhubung ke PA1 dan mengendalikan LED pada PA2. Jadi kurang lebih untuk codingan yang apa namanya? Yang kedua ini sama saja intinya tapi dia di STM kedua. Jadi yang tadi kan ini SP, sekarang STM. Nah, kemudian di percobaan ketiga ini ada eh, komunikasi ya antara STM dan ISP menggunakan FTDI. Oke, jadi di sini itu penjelasannya adalah di sini STM sebagai ISP maksudnya ISP itu di sini ISP sebagai yang menampilkan ya. Jadi nanti ada akan GUI di sini ada Python GUI-nya di sini. Nah, kita akan
Oke, jadi di sini kan sama ya, dia mengontrol dua LED dengan dua bus button berkomunikasi dengan ESP32. Jadi STM32 dengan ESP32 melalui UART. Nah, itu dia mengirim status LED ke ESP32 dan menerima perintah dari ESP32 untuk menyalakan atau mematikan LED. Seperti itu. Sama saja, jadi sama-sama membaca dan nanti ada sama-sama ada GUI-nya juga. Di sini ada GUI yang untuk STM, di sini ada GUI yang untuk apa namanya ESP. Oke, kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke bagian simulasinya ya. Oke, sekarang masuk ke bagian codingannya ya untuk yang UART, komunikasi UART. Nah, ini untuk yang percobaan pertama. Nah, di sini tuh yang percobaan pertama ini, jadi dia ini mengandalkan dua LED, menggunakan dua push button dan perintah serial pada SP32. Pada program ini GPIO untuk LED dikonfigurasi sebagai output dan GPIO untuk push button dikonfigurasi sebagai input dengan internal pull up. Nah, ya. Kemudian ada juga sehingga tombolnya ini akan bernilai low saat ditekan. Jadi program kemudian berjalan dalam loop terus-menerus untuk memantau kondisi kedua tombol dan data yang masuk melalui komunikasi serial. Ketika tombol pertama atau kedua ditekan, saat tombol pertama atau kedua ditekan itu, program melakukan proses debounce untuk menghindari pembacaan ganda akibat bouncing, kemudian mengubah toggle status LED yang bersesuaian dari on ke off atau sebaliknya. Selain melalui tombol, LED juga dapat dikendalikan menggunakan perintah serial seperti LED 1 on, LED 1 off, LED 2 on, LED 2 off, all on, dan all off. Setiap perubahan status LED akan langsung diterapkan ke pin output dan dilaporkan melalui serial dalam format tertentu hingga dapat dipantau oleh aplikasi eksternal atau GUI Python yang terhubung dengan ESP32. Oke, kemudian di sini ada yang percobaan kedua ya. Nah, ini percobaan kedua ini dia itu sama ya, sama saja seperti yang tadi, tapi ini di STM32 Blue Pill ya. Jadi dia sama menggunakan dua bus baterai sebagai input, ya kan? Nah, itu dia di PA0, bus baterainya itu di PA0 sama di PA3. Kemudian sedangkan push button PA0 dan mengendalikan LED PA3. Kemudian untuk yang push button kedua itu terhubung ke PA1 dan mengendalikan LED pada PA2. Jadi kurang lebih untuk codingan yang apa namanya? Yang kedua ini sama saja intinya, tapi dia di STM kedua. Jadi yang tadi kan ini SP, yang STM. Nah, kemudian di percobaan ketiga ini ada eh, komunikasi ya antara STM dan ISP menggunakan FTDI. Oke, jadi di sini itu penjelasannya adalah di sini STM sebagai ISP, maksudnya ISP itu di sini ISP sebagai yang menampilkan ya. Jadi nanti ada akan GUI, di sini ada Python GUI-nya di sini. Nah, kita akan
Oke, jadi di sini kan sama ya, dia mengontrol dua LED dengan dua bus button berkomunikasi dengan ESP32. Jadi STM32 dengan ESP32 melalui UART. Nah, itu dia mengirim status LED ke ESP32 dan menerima perintah dari ESP32 untuk menyalakan atau mematikan LED. Seperti itu. Sama saja, jadi sama-sama membaca dan nanti ada sama-sama ada GUI-nya juga. Di sini ada GUI yang untuk STM, di sini ada GUI yang untuk apa namanya ESP. Oke, kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke bagian simulasinya ya.